Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah jumpa kembali dengan Pak Rahmat, guru kelas 6 SD Negeri Kalibanteng Kidul 1 Semarang. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, kita kali ini akan belajar tentang tema 3 ya, subtema 2, penemuan dan manfaatnya. Nah, dalam pembelajaran 1 kelas 6. Baik anak-anak, mari kita lihat apa yang akan kita kita pelajari hari ini ya. Oke, nah ini fokus kita anak-anak. Kita akan belajar dengan mata pelajaran yaitu bahasa Indonesia, IPA dan IPS. Nah, harapannya dengan membaca, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi. Nah, ini tentang apa, Pak? Tentang manfaat penemuan televisi dengan tepat. Nah, anak-anak juga diharapkan bisa mencari dan menuliskan informasi penting tersebut. Nah, kemudian membentuk peta pikiran secara sistematis. Kemudian, anak-anak juga bisa mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, tentunya dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi serta pendidikan dengan mandiri. Kemudian anak-anak juga bisa belajar terkait dengan rangka listrik paralel, kemudian menguji rangkaiannya dengan tepat. Nah, anak-anak, yuk kita lanjutkan berikutnya. Nah, ini ada gambar televisi ya. Baik, anak-anak tetap sehat ya di rumah ya. Jangan lupa belajar dan jangan lupa tetap patuhi orang tua kita. Baik anak-anak, ayo membaca. Kita lihat siapa yang tidak tahu televisi. Nah, ada seseorang yang bernama John Logie Baird, itu lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang kali pertamanya bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang disebut dengan televisi. Nah, anak-anak lihat di gambar dari Salindia Pak Rahmat ini atau PPT ini ada gambar televisi kuno anak-anak ya. Ini televisi tabung zaman dulu, mungkin anak-anak belum lahir. Nah, kalau sekarang TV-nya berbentuk layar datar semua ya. Baik, anak-anak, silakan Pak Guru beri waktu 2 menit untuk membaca tentang si kotak ajaib televisi. Silakan, selamat membaca. Nah, anak-anak sambil membaca dilihat. Di situ nanti anak-anak juga diminta mencari bentuk kalimat efektifnya. Di sini diperintahkan bahwa anak-anak kalimat yang bercetak miring, nah dilihat ya di teks ada kan, nah ini ada Pak, bagus. Ada kalimat yang bercetak miring, tetapi di sini kalimatnya tidak efektif. Pak Guru harapkan anak-anak bisa merubah kalimat tidak efektif tersebut menjadi sebuah kalimat efektif. Bisa ya? Bisa Pak, oke baik. Berikutnya anak-anak sudah membacakan? Nah, Pak Guru beri contoh. Lihat di paragraf pertama. Ada kalimat yang bercetak miring. Di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu, nah itu kan tidak efektif. Ada penggabungan pemborosan kata banyak sekali. Nah, silakan nanti anak-anak cari bentuk efektifnya apa. Baik, kita lihat. Televisi adalah salah satu penemuan yang sangat penting anak-anak ya. Anak-anak bisa mendapatkan informasi dari televisi, bisa mencari hiburan dari televisi. Tapi ingat, jangan sampai televisi itu menjadikan kita kecanduan nonton televisi ya. Harus belajar nonton televisi untuk hiburan saja dan mencari referensi dalam belajar. Oke anak-anak? Berikutnya, nah ayo diskusikan. Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, banyak stasiun televisi yang menayangkan berbagai acara setiap hari. Bahkan selama 24 jam penuh. Ada berita, film kartun, talkshow, sinetron, dan lain-lain. Apa pendapatmu anak-anak? Apakah itu berupa dampak negatif? Apakah itu berupa dampak positif? Nah,
Apakah televisi itu membawa dampak negatif dan positif bagi kehidupan kita? Nah, Pak Guru beri gambaran ya, bahwa televisi itu tentu menjadikan kita berubah secara budaya anak-anak ya. Ada perubahan yang sangat banyak. Nah, tapi Pak Guru harapkan anak-anak bisa mencari perubahan positifnya apa dan perubahan negatifnya itu apa. Nah, itu diskusikan dengan keluarga di rumah ya. Nanti dijawab soalnya di situ. Baik, anak-anak, ayo mengamati. Seperti halnya televisi yang menggunakan sumber energi listrik, nah, kalian akan menemukan yang namanya rangkaian paralel. Anak-anak kemarin kan sudah belajar rangkaian seri ya. Sekarang kita akan belajar rangkaian paralel. Nah, ini anak-anak. Rangkaian paralel itu rangkaian yang bagaimana? Dilihat. Ini ada gambar dua buah rangkaian. Satu rangkaian seri yang lampunya warna putih ya bolamnya, dan rangkaian paralel yang bolamnya berwarna kuning keemasan. Nah, berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris, rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan menyala tetap. Artinya apa? Dalam rangkaian paralel, anak-anak, paralel ya, itu jika satu lampu padam, yang lain tetap akan menyala. Nah, ini lihat sirkuitnya anak-anak ya. Dilihat, ini sirkuit rangkaian paralel atau lintasannya di sini. Nah, jaringannya ya, maksudnya ya nih. Ada beberapa saklar. Seperti yang kemarin Pak Guru jelaskan, bahwa rangkaian paralel itu sangat boros kabel, Pak. Iya, betul, boros kabel. Nah, tapi nyalanya sama terang. Nah, ini ya. Dilihat, ini adalah gambar instalasi rangkaian paralel. Anak-anak bisa memahami kalau rangkaian paralel itu ada di rumah-rumah kita ya. Coba anak-anak misalkan di siang hari, lampu depan dimatikan, lampu halaman, lampu kamar mandi dinyalakan. Kan tidak mati semua ya. Jika salah satu bagian misalnya lampu halaman tadi dimatikan, bagian dalam alias kamar mandi ataupun ruang tengah itu masih bisa menyala. Nah, itulah yang disebut dengan rangkaian paralel. Salah satu ciri-cirinya seperti itu. Jika satu mati, yang lain lampunya akan tetap menyala. Baik anak-anak, dilihat kembali. Oke, nah, ayo renungkan. Setiap manusia diciptakan Tuhan dengan potensi bakat yang berbeda-beda. Salah satu cara mensyukuri adalah dengan cara mengembangkan secara maksimal apa yang kita punya. Untuk apa, Pak? Untuk dapat memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Nah, contoh tadi anak-anak, tokoh-tokoh penemu dunia satu, dia sudah membawa manfaat bagi dirinya sendiri dan membawa manfaat bagi orang lain. Televisi bisa menghibur, kemudian bisa sebagai sumber informasi, bisa sebagai sumber belajar, dan sebagainya. Nah, kita kan sudah belajar itu anak-anak ya. Kita sudah belajar apa hari ini tadi? Belajar tentang memahami teks, tentang penemuan televisi satu. Kemudian ada juga kalimat efektif dan tidak efektif. Kemudian yang ketiga, anak-anak juga belajar terkait dengan rangkaian seri dan rangkaian paralel, tapi khususnya rangkaian yang paralel. Selain itu, anak-anak juga sudah belajar bagaimana tadi kondisi kita setelah ada televisi, bagaimana dampak negatifnya apa televisi, kemudian dampak positif ada televisi itu apa. Nah, itu anak-anak ya, silakan anak-anak kerjakan semua soal yang ada pada tema 3, tema 2, pembelajaran 1. Nah, itu silakan soal dikerjakan dan anak-anak jangan patah semangat, tapi tetap semangat, pantang menyerah, jaga kesehatan, jangan lupa jaga jarak dan memakai masker anak-anak ya. Ayo anak kerjasama dengan orang tua di rumah untuk mengamati rangkaian paralel yang ada di rumah kalian. Tentunya hati-hati ya. Karena apa, Pak? Karena rangkaian listrik baik seri maupun paralel, kalau kita salah menggunakan, kita bisa kena strom. Nah, itu ya. Tapi nggak apa-apa anak ya.
Anak kan cuma belajar merangkai sendiri dengan menggunakan rangkaian kecil, makanya kita harus tetap menjaga keamanan kita. Jangan basah tangannya saat mengamati rangkaian listrik yang kita buat di senter ataupun membuat rangkaian sederhana. Nanti kalau kalian tangannya basah, karena ada apa namanya itu, ada batu baterai, akan terasa kayak tersengat, nah gitu ya, tersengat kalau batu baterai itu ada airan kabelnya. Itu anak-anak ya, hati-hati, jaga kesehatan, jaga kondisi, jaga iman dan jaga imun, tetap semangat, jangan lupa belajar dan berdoa. Terima kasih jadi Pak Rahmat, ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.